Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya membahas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad 20. Nah, untuk teman-teman dan ibu guru, mohon simak ya penjelasannya. Berikut ini penjelasannya. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad 20. 1. Perlawanannya bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Yang kedua, tidak menggunakan organisasi tetapi melakukan secara berkelompok saja. 3. Dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. 4. Mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dari segi persenjataan. 5. Mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Nah, berikutnya bagian 1, perlawanan terhadap Portugis. 1. Perlawanan rakyat Ternate. Latar belakang: monopoli perdagangan oleh Portugis. Bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Tokoh perlawanan rakyat Maluku antara lain Sultan Hairun 1534 sampai 1570 dan anaknya Sultan Babuloh 1570 sampai 1583 dari Kerajaan Ternate. Sultan Babuloh melanjutkan perlawanan Sultan dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Dua, perlawanan rakyat Demak. Latar belakang: monopoli bangsa Portugis di Malaka, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya Pati Unus menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513 namun gagal. Pada 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Yang ketiga, perlawanan rakyat Aceh. Latar belakang: hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa, VOC atau Belanda dan Inggris.
yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Sikap kerajaan Aceh di bawah Kesultanan Ali Muhayyad 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil mengusir bangsa Portugis dan wilayah Aceh yakni Daya, Pidi, dan Pasai pada 1520-an. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis berlanjut di bawah Sultan Iskandar Tesani atau 1636 sampai 1641. Sultan Iskandar Muda 1608 sampai 1636 menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1629, namun gagal. Malaka akhirnya jatuh ke tangan VOC tahun 1641. Bagian yang kedua yaitu perlawanan terhadap VOC. 1. Perlawanan Kesultanan Mataram. Latar belakang: VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan berdagang pribumi. VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 sampai 1645. VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC adalah Sultan Agung yang menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali pada tahun 1628 dan 1629, namun gagal. Pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I 1645 sampai 1677, Kerajaan Mataram justru memilih bekerja sama dengan VOC. Dua, perlawanan Kesultanan Banten. Latar belakang: persaingan dagang VOC di Batavia, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Agung Tirtayasa 1651 sampai 1682. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan setelah putranya Sultan Haji lebih memilih bekerja sama dengan VOC. Perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut, dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. 3. Perlawanan rakyat Makassar. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC
adalah Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669, yang dikenal juga dengan julukan ayam jantan dari timur. Beliau adalah Raja Goa Talo yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Latar belakang kebijakan monopoli dagang VOC terutama rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Pada 18 November 1667 ditandatangani Perjanjian Bongaya yang berisi sebagai berikut. 1. Kesultanan Goa Talo mengikuti monopoli perdagangan VOC. 2. Pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Goa Talo. 3. Kesultanan Goa Talo harus membayar ganti rugi perang. 4. VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan atau benteng Rotterdam. 5. Kesultanan Goa Talo harus mengakui kedaulatan kerajaan Bon. Nih. Itulah materi pembahasan kali ini, itu tentang kerajaan, tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad 20. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar.